Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi sampai hari ini kita akan misa untuk peringatan 40 hari mendiang Bapak Nobertus Sutarno. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari pihak keluarga, dari Pak Yosef mungkin ada Pak? Langsung. Sepenuhnya kami serahkan misa ini kepada Pastor Paulus Pio. Terima kasih. Ketua wakil sekretaris bendahara tadi wakil ke pulang kampung Pak, sekretaris ke Siantar. Mari kita mengawali perayaan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembukaan Adelia nomor 28. Nomor 28. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Bersama rohmu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Selamat bertemu kembali. Siang tadi kita bertemu, malam ini kita bertemu lagi, dan saya kira besok jam 5 kita juga akan bertemu kembali di tempat ini, di lingkungan Santropius. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita berkumpul kembali di sini untuk memperingati 40 hari meninggalnya saudara kita atau Bapak Nobertus Sutarman. Sutarno. Saudara-saudari, kematian itu merupakan suatu peristiwa iman yang kita yakini sebagai penyelenggaraan Tuhan. Karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan.
Kita tidak kuasa untuk membatalkan, tidak kuasa untuk menunda. Kita hanya bisa menunda dan tidak bisa membatalkan. Hidup mati kita tangan Tuhan. Hidup sesudah mati adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dalam dunia ini. Keyakinan Kristiani kita menyatakan bahwa ada kehidupan baru sesudah kematian di dunia ini, yaitu kehidupan kekal dan kehidupan abadi bersama Allah Bapa kita di surga. Kita berkumpul malam ini bersama, kita mau berdoa. Semoga Bapak Novetus yang kita peringati kematiannya 40 hari yang lalu mengalami sukacita kekal di surga. Yesus sudah lahir membawa damai. Sutarno juga sudah lahir kembali untuk kehidupan kekal, hidup bersama Allah sumber kehidupan di surga. Saudara-saudara terkasih, agar layak di hadapan Tuhan, mari kita dengan rendah hati mengakui dosa dan kita mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kuasa Bapa dan Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau yang kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah asal segala kehidupan mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rai, Engkau telah menyerahkan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian, guna membebaskan semua orang dari kuasa maut. Kami mohon karuniakanlah kehidupan kekal kepada kami yang sedang mengembara di bumi ini. Dan malam ini kami berkumpul sebagai satu keluarga untuk memperingati 40 hari yang lalu saudara kami Bapak Novetus yang telah Engkau sendiri panggil untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahannya yang dia lakukan selama hidupnya. Semoga Engkau tetap membuka pintu kehidupan kekal bagi kami berkat kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api, mereka diperiksa. Lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang. Tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan
dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lantar bacaan Haleluya nomor 39. Mulai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, Datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Anangkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengundang kita semua untuk datang kepada Dia, datang untuk belajar.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada tempat yang pertama mari kita menyadari bahwa baik hidup ataupun mati kita ini milik Tuhan. Kita lahir karena cinta Tuhan, dan kalau kita meninggal kita kembali ke rumah Tuhan juga karena cinta. Pada saat kematian, tubuh kita yang fana. Kita selalu pada saat Rabu Abu, kita menerima abu dan kita ditandai abu, lalu kita diingatkan bahwa kita ini adalah debu, dan kepada debu kita akan kembali menjadi debu. Dan pada saat kita meninggal, tubuh kita yang fana ini akan kembali bersatu dengan tanah untuk menjadi debu tanah. Sedangkan jiwa kita itu adalah roh ilahi, akan kembali untuk bersatu dengan sumber kehidupan sendiri, yaitu Allah. Dia akan kembali untuk bersatu dengan Allah, sumber kehidupan. Jadi pada saat meninggal, tubuh kita yang fana, daging kita yang lemah, yang rapuh ini akan kembali menjadi debu tanah, tetapi jiwa, roh kita akan kembali untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Orang baik, orang benar ada di tangan Tuhan, siksaan tidak akan menimpa mereka. Jadi kita akan kembali ke sumber kehidupan kita kalau selama waktu yang diberikan oleh Tuhan kita hidupi secara benar dan baik. Kita mengakhiri hidup kita dan kita akan pulang ke rumah Bapa. Kita akan kembali ke rumah Bapa. Jadi kalau menjadi orang yang baik, orang benar, kita kembali ke rumah Bapa. Kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan menikmati sukacita, kita akan berada di dalam kedamaian. Jadi pulang ke rumah Bapa, pulang ke tempat yang menyenangkan, pulang ke rumah yang barangkali kita akan hidup senang, tanpa lagi ada kesusahan, tanpa ada lagi sakit dan penyakit, dan tanpa ada lagi air mata atau penderitaan. Jadi di rumah Bapa itu adalah tempat yang indah. Surga atau Firdaus itu adalah tempat yang indah bagi anak-anak yang setia kepada Bapa, anak-anak yang sampai akhir ajalnya tetap berada mengikuti perintah dan berada bersama Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau Bapak Ibu mau ke surga, mau kembali ke rumah Bapa, jadilah anak yang baik, anak yang setia, anak yang taat. Jadi karena itu dikatakan dalam kitab Kebijaksanaan tadi, orang baik, orang benar ada di tangan Tuhan, siksaan tidak akan menimpa. Jadi selama hidup di dunia ini memberi jamin bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata, dan bagaimana kita berkelakuan di dunia ini yang menentukan akhir hidup kita. Kita pasti akan ada bersama Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus di surga. Tidak ada lagi kesiksaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit-sakit. Jadi mari pada malam ini, pada tempat pertama kita mengenang saudara kita Bapak Norbertus yang sudah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Menghadap hadirannya, kita percaya dan yakin bahwa Bapak Norbertus selama hidup dia dibaptis dalam nama Yesus. Dia juga hidup menurut ajaran Yesus Kristus, mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati dan mencintai sesama manusia yang dilayaninya, entah sebagai anggota militer, entah itu kemudian sebagai umat Perhimpunan Malaikat Junjung. Dia sudah mencintai, melayani sebagaimana dia melayani dirinya sendiri. Karena itu kita pada malam ini, malam ke-40, kita mengenang kematiannya dan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang pernah mengambil salib, pernah meninggal atau mati lalu dia bangkit, dan pada saatnya, pada
dari ke-40 setelah kebangkitan dan dari kelipul dia naik ke surga, dan segera dia membuka pintu surga juga bagi setiap orang yang percaya. Dan salah satunya itu Bapak Norbertus. Yesus sudah membuka pintu surga, memperkenankan dia untuk menikmati kebahagiaan abadi. Dan malam ke-40 ini kita selain mengenang, mengingat bagaimana peristiwa besar dalam kitab suci. Bangsa Israel mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Yang setia masuk ke tanah terjanji dengan aman dan dengan selamat. Yang tidak setia, yang tidak percaya, mati di perjalanan. Mereka binasa oleh karena ketidakpercayaan. Kita ingat Nabi Musa sendiri, dia mempersiapkan diri 40 hari 40 malam sebelum mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya dia melarikan diri karena ketakutan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Akhirnya dia harus terpaksa menerima, menyerahkan diri karena dia percaya bahwa bersama Tuhan dia akan mampu untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi di ujung akhir hidupnya dia sendiri ragu-ragu dan dia sendiri tidak sampai masuk ke tanah terjanji. Joshua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Jadi keraguan-raguan iman membuat dia tidak menikmati tanah terjanji, tetapi dia tetap terus menikmati surga yang dijanjikan Tuhan. Lalu kita ingat juga Elia mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dewa-dewa Baal. Itu dia juga dalam ketakutan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia, mendampingi dia, membuat dia mampu mengalahkan semua dewa-dewa atau semua mereka-mereka yang menjadi lawan dan tantang. Dan kita yang terakhir, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dengan berdoa dan berpuasa kita mampu untuk mengatasi cobaan, tantangan, rintangan di dunia ini. Jadi saudara kita Bapak Norbertus, selama hidupnya dia sudah mengalami cobaan, godaan dan gangguan, dan terbukti bahwa dia setia sampai akhir, setia dapat ajat. Dia meninggal dalam Yesus, dan dia pasti akan dijemput oleh Yesus untuk menikmati kebahagiaan abadi. Saya kira itu kepercayaan keyakinan kita pada malam ini. Dan malam ini kepada kita yang masih hidup, kepada kita yang sekarang masih bersiaran, Yesus mengundang kita datang untuk belajar dari dia yang mempunyai beban berat. Seringkali sebagai manusia kita mencari hal-hal yang mudah, yang gampang untuk bisa menghilangkan beban-beban hidup kita. Ada yang lari mencari obat-obat terlarang, narkoba, minuman-minuman yang memabukkan. Itu memang menghilangkan beban itu sebentar, tetapi akan muncul lagi. Yang makan minum itu pil narkoba, ya dia mimpi enak beberapa saat, tetapi setelah itu hilang akan muncul lagi. Beban itu akan muncul lagi, kesulitan itu akan muncul lagi, dan banyak. Kita lari untuk mencari gampang dengan belajar dari manusia. Sakit kita lari ke dukun. Dukun tipu kita dengan macam-macam cara. Oh, engkau sakit karena diguna-guna oleh orang ini. Engkau gagal usahamu, dari perusahaanmu ini gagal karena orang-orang ini yang menjadi musuhmu, yang merintangi jalanmu untuk sukses, dan engkau sakit-sakitan. Karena di dalam rumahmu itu ada yang simpan ini, ada di sudut sana, ada di pintu sana, ada tanam di depan pintumu, ini lalu kau sakit. Kalau kita percaya itu, lalu kita pergi mencari dukun, mencari orang pintar untuk bisa membantu, menolong. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita untuk datang dan belajar hanya dari dia. Jangan belajar dari yang lain. Yang lain itu hanya menipu telinga, dan hanya barangkali mengelabui mata untuk bisa memandang. Seolah-olah benar, seolah-olah baik, tetapi itu hanya untuk sementara. Hari ini Yesus mengajak kita untuk datang untuk belajar. Belajar dua hal
Yang pertama, belajar kerendahan hati dan belajar kelemah lembutan. Belajar lemah lembut berarti belajar untuk mencintai, belajar untuk hidup dalam damai, belajar untuk saling mengampuni, saling menghargai, dan saling menghormati, saling menerima satu sama lain apa adanya. Itu belajar kerendahan hati dari Yesus. Yesus sendiri dengan rendah hati, dia menerima misi dari Allah Bapanya, turun ke bumi untuk menembus, membebas umat manusia dengan kematiannya sendiri. Yesus dengan rendah hati, dia membasuh kaki murid-muridnya, menunjukkan teladan pelayanan, bahwa yang mau menjadi besar harus menjadi pelayan untuk semua. Itu Yesus tunjukkan lewat teladan. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk belajar rendah hati. Belajar rendah hati artinya tidak sombong, tidak menganggap rendah orang lain, tidak merasa diri lebih pintar atau lebih hebat dari orang lain. Turun untuk ada bersama dengan siapa, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Yesus memberi teladan kerendahan hati. Yesus datang untuk semua dan buat semua dan melakukan tugas untuk semua. Jadi mari kita belajar hal yang bermakna, bernilai dari Yesus hari ini. Kita belajar untuk pikul salib, bukan untuk melepaskan salib, bukan untuk membuat salib, membuang salib, bukan untuk melarikan diri dari salib, tetapi dengan senang hati memikul salib dan mengikuti Yesus. Jadi kita belajar dari dia, bukan untuk melepaskan salib, membuang salib, tetapi memikul salib dengan rendah hati. Karena dengan salib itu kita akan memperoleh penghiburan, kita akan memperoleh kedamaian, dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengakhiri ini, maka saya mengajak kita untuk selalu berdoa. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah kami seperti hati. Jadi kita selalu berdoa, Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah kita, hati kita seperti hati. Saya kira itu ada satu doa yang selalu didoakan oleh Serikat Sabda Allah dan Suster PRN, yang menjadi doa wajib bagi kami dalam seluruh misi dan perjuangan kami, memperjuangkan supaya semoga hati Yesus itu hidup dalam hati semua manusia. Kalau hati Yesus hidup dalam hati semua manusia, maka tidak ada orang jahat, tidak ada orang yang tidak setia, maka semua orang akan menjadi sahabat, seorang akan menjadi saudara. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mengenang Bapak Noventus yang dipanggil Tuhan. Dia sudah diterima dan dipermuliakan Tuhan dengan kebangkitannya. Dan kita mari bersiara di bumi ini, mari kita belajar dari Yesus, belajar kerendahan hati, belajar kelemah lembutan, belajar kesabaran, dan belajar setia. Dengan demikian kita layak untuk ada bersama Tuhan, ada bersama Dia di dalam kerajaan. Semoga kita diberkati dan kita diterima Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Amin. Mari kita membarui iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita pada Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dengan kebangkitan Yesus Putramu telah mengalahkan maut. Barang siapa percaya kepadamu tidak akan mengalami kematian, melainkan memperoleh hidup abadi. Perkenankanlah kami menyampaikan doa-doa permohonan kami ini kepadamu.
Ya Bapa, bebaskanlah hamba-Mu, Bapak Nobertus Sutarno, dan semua sanak keluarga yang telah meninggal dari hukuman dosa. Anugerahilah mereka dengan sukacita surgawi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, berilah penghiburan dan kekuatan iman bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka tetap mengusahakan kerukunan dan damai, serta tetap setia kepadamu dalam suka duka hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah semua saudara kami yang sedang menderita sakit dan menanggung berbagai beban dalam hidupnya. Semoga kasih-Mu melimpah bagi mereka, dan Engkau menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan, hiburan dan kekuatan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami menjalani hidup ini dengan tetap setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu dalam suka dan duka hidup kami, agar kelak kami Kau izinkan menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saya juga mendoakan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang beristirahat di rumah-rumah mereka atau dirawat di rumah-rumah sakit. Semoga Yesus Kristus dengan kuasa hadir bersama mereka, mendengarkan keluh kesah dan doa mereka, menyembuhkan, membebaskan mereka dari sakit dan penyakit, agar mereka sehat kembali untuk berkumpul bersama sanak keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita secara khusus, kita yang sekarang berkumpul di depan altar Tuhan ini, kita berdoa semoga Allah yang hadir bersama kita mendengarkan doa-doa kita secara pribadi untuk anak-anak, cucu dan sanak keluarga di mana mereka berada malam ini, di rumah, di tempat kerja atau di tempat yang jauh. Kita mohon semoga Tuhan memberkati setiap kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan kita dari mara bahaya bencana, dan menuntun kita untuk beristirahat malam ini dengan aman dan bangun besok pagi dalam keadaan kuat dan sehat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah Tuhan doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkan, mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan bersama.